Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Roja, selaku asisten lab dari program studi teknik informatika Universitas Pamulang. Yang dimana pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah praktikum struktur data, atau lebih tepatnya pada pertemuan ketiga. Sebelum masuk ke pertemuan 3, kita akan melakukan sedikit review mengenai pertemuan sebelumnya, yang dimana pada pertemuan kedua, kita telah membahas mengenai materi array. Array sendiri secara definisi merupakan kumpulan elemen yang bertipe sama, dan letak atau posisi dari elemen array ditunjukkan oleh indeks atau posisi. Jadi seperti itu penjelasan singkat mengenai array. Untuk penjelasan lebih detailnya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini, atau kalian bisa klik yang ada di pojok kanan atas video ini. Langsung saja kita masuk pada pertemuan 3, di mana pada pertemuan 3 kita akan membahas mengenai materi structure. Apa itu structure? Langsung saja kalian bisa simak video materinya. Oke, masuk ke pembahasan materinya. Menjawab pertanyaan tadi, apa itu structure? Jadi, structure adalah kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Dengan kata lain, structure merupakan bentuk struktur data yang dapat menyimpan variabel dengan satu nama. Masing-masing elemen data dikenal dengan sebutan field. Jadi kesimpulannya, structure merupakan sekumpulan elemen data atau variabel-variabel di dalam sebuah identitas structure itu sendiri, yang nantinya identitas ini kita bisa gunakan secara berulang-ulang. Lalu deklarasi structure. Pendeklarasian structure selalu diawali kata baku struct, diikuti nama structure, dan deklarasi field-field yang membangun structure di antara tanda titik koma. Bentuk umumnya seperti ini, di mana terdapat nama struct, lalu tipe data, dan nama field. Dan contoh implementasinya seperti ini. Jadi, pada struct itu sendiri diberikan nama mahasiswa, lalu tipe datanya diberikan char, lalu nama fieldnya ada nama, name, dan kelas. Ini semua diberikan sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Lanjut pada pemakaian structure. Untuk menggunakan structure dapat dilakukan dengan menuliskan nama structure yang diikuti dengan nama fieldnya yang dipisahkan dengan titik atau tanda panah. Seperti ini contohnya. Jadi, nama structure-nya MHS, titik, field-nya name. Lalu, structure dalam structure. Jadi, suatu struktur juga dapat mengandung suatu struktur yang lain. Artinya, field-field dalam structure merupakan suatu structure juga. Misalkan seperti ini. Pada deklarasi structure ini, diberikan nama mahasiswa, yang dimana terdapat field name, lalu nama, serta alamat. Nah, di dalam structure mahasiswa ini terdapat structure lagi, yaitu pada field alamat yang diberikan identitas tinggal. Lalu structure tinggal ini dideklarasikan lagi, yang dimana seperti ini terdapat jalan, kota, pos. Lalu implementasi keduanya seperti ini. Nah, masuk ke array dalam structure. Suatu structure dideklarasikan menjadi sebuah array apabila hendak menggunakan satu struct untuk beberapa kali. Sebenarnya sama dengan struktur tunggal, perbedaannya adalah hanya pada saat pendeklarasian variabel saja. Contohnya seperti ini, kemudian dideklarasikan variabel bertipe struct di samping, seperti ini. Oke, cukup sekian pembahasan materinya. Kita langsung masuk ke tugas praktikumnya. Oke, kita sudah masuk ke modul praktikum struktur datanya pada halaman 15. Nah, di sini pada tugas praktikumnya kita diminta untuk membuat program untuk membaca biodata yang diinput NIM, nama, alamat, dan umur, kemudian cetak. Lalu disimpan dengan nama lat3_1.cpp. Nah, di bawahnya sudah terdapat programnya. Jadi, kita bisa langsung terapkan di compilernya. Di mana di sini saya sudah masuk ke compiler programnya. Yang dimana
Di sini saya menggunakan dev C++ sebagai compilernya. Dikarenakan C++ ini bersifat case sensitif, maka tulisan kecil atau besar saja dianggap berbeda. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan penulisan programnya. Nah, langsung saja kita aplikasikan programnya. Nah, jadi di sini programnya sudah diterapkan ya di compilernya. Sebelum saya run programnya, akan saya jelaskan sedikit mengenai programnya. Tentunya dengan berfokus pada materi structure sendiri. Jadi di sini pada deklarasi structure-nya diberikan identitas atau nama mahasiswa. Ini struct spasi mahasiswa. Ini identitasnya. Lalu di dalamnya terdapat tipe data serta field-fieldnya. Dan di sini tipe data yang digunakan ada char serta sort. Lalu field-fieldnya terdapat name, nama, alamat, serta umur. Lalu diberikan juga jangkauan setiap elemen itu ada 9, 25, dan 40. Pemberian jangkauan setiap elemen itu berbeda-beda sesuai kebutuhan. Lalu ditutup dengan tutup kurawal serta titik koma. Nah, di sini identitas pada struct dipanggil dengan mahasiswa. Lalu diberi nama MHS. Selanjutnya diikuti program cancel input ini atau sin, di mana sin ini dimasukkan nama struct-nya, lalu diberi titik, lalu diberikan nama serta koma, lalu panjang limit struct-nya. Jadi MHS titik name, 9. Dan pada scene ini akan jadi sebuah data yang dimasukkan oleh user. Lalu pada console out ini dimasukkan nama struct serta titik, lalu nama fieldnya untuk memproses data atau pengambilan data yang telah diinputkan tadi oleh user. Nih. Jadi kita coba untuk compile and run. Diberikan nama lab3_1.cpp. Simpan. Nah, di sini terdapat error. Kita coba perbaiki dengan menghapus titik H. Coba kita compile run. Nah, jika terdapat error seperti ini, kita masukkan using namespace std. Gitu. Kita coba compile and run. Sorry. Nah, typo tadi. Nah, di sini terdapat error expected titik koma before tutup kurawal. Jadi di sini kita tambahkan titik koma, lalu kita compile and run.
Nah, sudah keluar output dari programnya. Kita coba untuk menginputkan karakter. Nah, di sini programnya sudah berhasil. Untuk kerapihan dari output programnya, kalian bisa coba untuk improve sendiri. Jadi, kita langsung masuk ke poin B, yang dimana kita diminta untuk membuat program menggunakan ketiga structure di dalam structure. Jadi, ya bentar. Oke, langsung saja kita coba untuk menerapkan programnya. Nah, di sini sudah terimplementasi programnya, di mana ini adalah program structure dalam structure. Jadi, di dalam struct mahasiswa ini terdapat struct lagi, yaitu pada field alamat yang diberikan identitas tinggal. Lalu di sini pada identitas tinggal ini kita jadikan struct seperti ini. Terdapat jalan, kota, serta pos. Lalu kita coba untuk compile and run. Nah, terdapat error. Kita hapus titik H-nya. Lalu kita compile and run lagi.
Nah, jika terjadi error seperti ini, jangan lupa kalian masukkan using namespace std titik koma, lalu compile and run. Nah, program outputnya sudah keluar. Kalian bisa masukkan karakternya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, jadi di sini programnya sudah berhasil ya, sudah dapat tercetak. Untuk kerapihannya mungkin kalian bisa improve sesuai keinginan kalian atau serapih mungkin lah. Jadi kita langsung masuk kepada poin C, dimana kita diminta untuk membuat program array dalam struktur, lalu disimpan dengan nama lat3_3.cpp. Nah, di bawahnya sudah terdapat program di mana kita dapat mengimplementasikannya di Dev C++. Langsung saja kita implementasikan programnya. Nah, di sini sudah diterapkan program array dalam structure, yang dimana pada struct di sini sudah diberikan nama mahasiswa, dan selanjutnya dipanggil di sini mahasiswa dengan nama MHS, lalu diberikan panjang arraynya 5. Selanjutnya kita perlu ketahui terlebih dahulu, seperti pada penjelasan pada pertemuan sebelumnya, bahwa array merupakan kumpulan elemen yang bertipe sama dan dengan nama yang sama. Jadi di sini dimasukkan array-nya, di mana menggunakan tipe data integer, lalu dengan namanya i, dengan nama array-nya i. Jadi di sini untuk identitas array ya. Lalu di sini terdapat program perulangan for. Nah, selanjutnya pada setiap scene dimasukkan identitas array yang dinamai i di sini, yang diperuntukkan agar data inputan dari user itu bisa tersimpan. Selanjutnya pada cout di sini juga dimasukkan identitas atau elemen array-nya, yaitu i, untuk memproses data atau pengambilan data yang telah diinputkan oleh user. Jadi kita bisa langsung untuk compile and run. Diberikan nama lat3_3. Dan di sini terdapat kesalahan atau error. Kita hapus titikannya, lalu compile and run. Nah, jika terjadi error seperti itu lagi, kita masukkan using namespace
std, lalu compile and run. Oh, jadi di sini terjadi typo. Seharusnya kita memasukkan titik koma. Kita langsung compile and run. Nah, masukkan karakter sesuai keinginan kalian masing-masing. Nah, di sini programnya sudah berhasil, tapi untuk output tampilan dari programnya masih belum rapi. Jadi kita coba rapikan sedikit-sedikit saja. Untuk ini mungkin kita masuk di sini di code. Nah, jika sudah, bisa kita coba untuk compile and run lagi. Nah, jadi programnya sudah sedikit lebih rapi ya mungkin. Jadi untuk alamatnya masih belum rapi, kalian bisa improve sesuai keinginan kalian sendiri. Jadi kita langsung masuk ke pada poin D, di mana kita diminta untuk membuat program array dalam structure, lalu simpan dengan nama lat3_4.cpp. Langsung saja kita terapkan programnya di Dev C++.
Nah, di sini programnya sudah berhasil terimplementasi. Selanjutnya kita langsung coba untuk, oh ya, sebentar. Jadi di sini tuh terdapat gabungan dari program Scratch, ada Scratch dalam Scratch, lalu ada array dalam Scratch. Oh ya, sorry. Jadi di sini seharusnya 3 perulangannya, kita menggunakan 3 kali perulangan. Jadi langsung kita compile and run dengan nama h3_4. Nah, jangan lupa kita masukkan using namespace std, lalu compile and run. Jadi di sini terdapat error, yaitu dikarenakan typo pada titik koma. Jadi bisa kita hapus saja, langsung kita compile and run. Nah, programnya sudah keluar. Kita masukkan karakter secara asal sesuai keinginan kalian mungkin. Nah, jadi di sini sudah keluar outputnya, tapi dengan hasil yang berantakan, dengan output yang berantakan. Jadi kita langsung bisa coba untuk merapikannya. Nah, mungkin bisa kita langsung coba untuk compile and run lagi. Nah, di sini sudah berhasil tapi tidak rapi. Mungkin kita bisa coba improve lagi pada nim. Nah, jika terjadi error seperti ini, outputnya kita close dulu, lalu kita compile and run. Nah, di sini hasil outputnya sudah sedikit lebih rapi. Untuk kerapiannya, kalian bisa improve sesuai keinginan kalian masing-masing. Jadi, selanjutnya pada poin E diminta untuk membuat program untuk struktur nilai
yang terdiri dari NIM, nama, nilai underscore tugas, nilai underscore UTS, nilai underscore UAS, nilai underscore akhir, dan nilai underscore huruf. Jadi kalian bisa langsung mencoba membuat programnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini ketentuannya. Lalu disimpan dengan nama lat3_5.cpp. Oke, jadi seperti itu penjelasan mengenai materi ini. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa mengulang-ulang video ini atau kalian bisa bertanya secara langsung kepada dosen pengampu kalian masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video materi berikutnya.